There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Nah, hari ini tuh aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi unboxing. Nah, ini tuh adalah unboxing paketnya anak-anak aku ya teman-teman. Ini tuh udah lama banget sih aku pengen banget beliin anak-anak aku tenda-tendaan rumahan seperti ini ya. Karena tuh aku kadang suka nggak tega gitu lihat mereka main-main di bawah kolong meja. Karena kan kalau pas kejedot gitu tuh kasihan banget ya. Apalagi kolong meja aku kan pendek ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh ngerasa ini loh gimana ya, pokoknya aku tuh merasa nggak seru mungkin ya mereka main-main karena terbatas banget loh, kayak mau berdiri, kayak mau gerak tuh susah banget ya. Jadi tuh kayak aku tuh ngambil kesimpulan gitu, jadi aku tuh pengen beliin mereka rumah-rumahan biar mereka tuh kayak yang betah gitu di rumah. Alhamdulillahnya ada rezeki dan bisa dibeli gitu, dan ini tuh harganya murah ya teman-teman, nggak mahal. Ini tuh nggak sampai kok 150.000. Jadi ini tuh kayak yang rumah tapi dia kayak tenda gitu. Lucu banget sih, aku aja kalau anak-anak mah suka banget masuk ke dalam sini. Aku tuh ngerasa nggak rugi sih untuk beli ini. Nggak tahu deh kenapa ya, kalau beliin anak-anak mainan itu tuh kayaknya ada kebahagiaan sendiri. Meskipun mainan murah ya, ini tuh termasuk murah sih aku bilang, karena dengan harga segitu bisa bertiga nih anak aku main-mainnya di sini. Jadi kayak adil banget ya, walaupun cuma beli satu tapi bisa main-main bareng gitu. Nah, ini aku sama Pak suami lagi ngerakit untuk mainannya. Ini tuh susah juga sih aku ngerakitnya karena dia tuh kayak yang harus hati-hati gitu. Takutnya nanti kalau kita nggak hati-hati gitu kan nanti rusak. Nah, ini kalian jangan salpok sama aku yang lagi komat kamit ya. Itu tuh aku lagi ngomong sama kakak Riri. Aku bilang nanti main-mainnya bareng-bareng ya. Aku bilang gitu. Nggak boleh bertengkar sama dek, harus akur. Dan aku bilangnya tuh kayak yang doain biar rezeki bunda dan ayah tuh makin ada, makin banyak, dan bunda sama ayah tuh sehat selalu. Jadi bunda sama ayah tuh terus bisa untuk senengin kalian. Kayaknya tuh aku tuh kayak gini tuh kayak punya kebanggaan tersendiri loh teman-teman. Karena gimana ya, dulu waktu kecil tuh kan nggak seperti sekarang gitu. Waktu zaman-zaman kecilnya aku tuh masih kayak zaman-zamannya kalau mau rumah-rumahan ya bikin sendiri gitu, dari kayu, dari daun-daunan, daun pisang. Masih ingat banget sih aku dulu. Kadang aku tuh pas lagi masangin tuh cerita sama Pak suami. Dulu waktu kecil pernah gak sih dibeliin gini sama orang tuanya? Malah Pak suami bilang, kalau dulu mah kalau mau bikin rumah-rumahan tuh pakai kain panjang gitu, pakai daun pisang gitu, pakai kayu-kayu, ya pokoknya bikin sendiri gitu, kayak gubuk-gubukan gitu ya. Kalau zaman sekarang lebih modern ya teman-teman, mau rumah-rumahan tinggal beli, mau apa aja tuh ada gitu loh. Kita tuh nggak perlu kemana-mana gitu, kita tuh cukup di sini aja. Terus kita tekan-tekan HP dan dapet. Pokoknya kita cukup punya aplikasi aja, udah deh, udah dapet lah. Nah, ini tuh udah hampir jadi ya teman-teman. Ini tuh aku minta bantuan sama Pak suami untuk pasang-pasangnya. Karena jujur kalau soal untuk masang-masang beginian tuh aku kurang ngeh ya teman-teman. Aku kurang bisa gitu. Jadi aku minta tolong sama Pak suami. Kalau Pak suami tuh ngerjain apa-apa tuh telaten banget, teliti gitu. Kalau aku tuh ngasal ya teman-teman. Tapi kalau Pak suami tuh ngerjain apa-apa tuh teliti. Makanya tuh aku kalau udah ngerakit, masang-masang, nah itu tuh aku serahin sama Pak suami. Kebetulan banget Pak suami tuh pulang kerja ya, barusan pulang kerja, jadi sempet lah untuk masang ini.
Ini tuh siang hari ya teman-teman, sekitar jam 2 siangan gitu. Nah, dan ini tuh udah jadi. Nah, cantik banget kan. Ini tuh muat loh. Bahkan aku aja bisa masuk gitu. Anak aku 3 dan aku bisa masuk ke dalam. Jadi ini besar banget ya teman-teman. Kelihatannya dari sini tuh kayak kecil tapi bisa masuk semua. Dan pas berdiri tuh anak aku tuh nggak kejedot gitu. Pokoknya muat lah untuk mereka main-main. Biar mereka tuh nggak jenuh ya di rumah, karena jujur aku tuh jarang ngasih mereka keluar rumah. Jadi dengan cara seperti inilah buat mereka tuh bisa betah di rumah. Aku tuh hanya bilang kalian bertiga aja berteman gitu, nggak usah keluar-keluar gitu, biar ada kayak mana ya, ikatan tuh antara mereka ya, biar selalu sama-sama. Nah ini ini kakak ya, ini kakak sama abang udah mulai main-main ya teman-teman. Karena adik belum bangun. Nah ini adiknya udah bangun, dia tuh kaget banget pas bangun-bangun udah lihat udah ada rumah-rumahan seperti ini. Nah ini mereka lagi main masak-masakan ya, mereka tuh sangat senang. Jadi mereka tuh kayak yang kayak mana ya, gembira gitu, kayak punya rumah di dalam rumah. Ini tuh lucu banget sih, aku tuh bisa masuk juga ya ke dalam, muat loh kalau aku masuk. Pokoknya ini besar banget lah menurut aku. Recommended banget buat kalian yang pengen juga. Kalau kalian ada yang mau, nanti aku sematkan ya linknya di deskripsi, kalian bisa lihat. Ini tuh murcek banget kok, nyenengin anak nggak apa-apa ya teman-teman. Biar anak itu senang, karena kalau anak senang dia tuh akan doain kita, dan dia tuh kayak yang gimana ya, pokoknya kalau rezeki anak tuh pasti ada ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh hitung-hitungan dan nggak boleh pelit sama anak. Tapi aku tuh nggak terlalu nurutin anak banget ya teman-teman. Aku tuh kayak yang beliin yang mereka butuhin gitu, bukan yang mereka inginkan. Makanya aku tuh kalau itu tuh mereka nggak minta gitu, cuman aku aja gitu, aku tuh pengen beliin gitu. Kalau minta mereka jarang ya teman-teman, karena aku tuh nggak membiasakan mereka untuk minta-minta mainan gitu. Makanya kadang-kadang tuh mereka kalau beli mainan tuh bukan mereka yang minta ya teman-teman, itu tuh aku sendiri yang berinisiatif untuk membelikan. Kadang-kadang aku perlu juga sih nawarin gitu, mau beli mainan nggak gitu, kadang aku nawarin gitu. Nah ini aku tadi selesai buat tenda-tendanya, ini udah sore ya, tadi Pak suami tuh udah istirahat, dan ini tuh aku mau cuci piring. Tadi aku skip aja ya teman-teman nyuci piringnya, dan aku udah sampai di membersihkan sink, karena kalian bisa lihat airnya tuh hidup segan mati tak mau gitu ya, jadi bikin gemes, jadi aku tuh males ngerekodnya. Nah setelah aku selesai nyuci piring, aku lanjut lipati pakaian. Ini tadi aku ngangkat jemuran, dan ini tuh jemurannya tuh ada yang beberapa bagian tuh yang belum kering gitu, makanya tuh aku pilih-pilihin sambil aku lipatin. Nah ini aku ngelipatin pakaiannya ditemenin sama Dek Rara ya teman-teman. Kakak Riri sama Bang Rais tuh tadi tidur, jadi kayak aku cuma ditemenin sama Adek Rara. Nah ini tuh aku sambil berbincang-bincang gitu loh sama Dek Rara, biar dia tuh nggak jenuh. Jadi dia tuh suka banget ngajak aku ngobrol gitu, walaupun aku kurang ngerti ya teman-teman bahasanya. Adek Rara tuh ngomong masih belum aku pahami gitu loh teman-teman kalau dia ngomong. Cuman aku kayak iya-iyain gitu, kayak gitu, biar dia tuh kayak melatih gitu cara ngobrolnya. Kadang-kadang tuh aku selalu benerin kata-kata dia gitu, misalnya dia ngomong makan gitu kan, aam gitu, pokoknya aku nggak biasain dia ngomong celat ya teman-teman. Kadang-kadang anak-anak tuh suka bukan anak-anak, orang tua tuh suka banget ngajarin anaknya ngomong celat gitu loh. Aku tuh nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Aku pernah perhatiin salah satu orang tua gitu, dia tuh kayak ngomong adek aam gitu-gitu tuh ngomongnya, kayak gimana ya, nanti kan anak itu belajarnya dari situ, jadinya tuh kayak niru ngomongnya kayak gitu. Alhasil itulah yang buat anak-anak itu celat. Nah kalau aku tuh model orang yang kalau dia pas ngomong celat aku benerin gitu, jadi dia tuh nggak terbiasa celat. Nah ini aku udah selesai lipat-lipat bajunya, dan ini tuh mau aku susunin ke tempatnya. Ini nggak banyak sih, aku tuh jarang sekarang numpuk pakaian ya kayak hari itu. Kalau dulu-dulu tuh suka numpuk pakaian, kalau sekarang tuh kayak yang aku angkat langsung aku lipat. Nah ini Adik Rara bantuin aku ya teman-teman. Itu Kakak Riri sama Bang Rais tuh masih tidur, jadi nih Adik Rara yang bantuin.
Nah dia tuh antusias banget loh teman-teman bantuin aku ngangkatin, jadi aku biarin aja gitu biar dia tuh sambil melatih ya, biar dia tuh tahu pekerjaan. Aku tuh memang sengaja ya teman-teman, bukannya menyiksa, bukan. Aku sengaja ngajarin mereka tuh kayak naruh mainan pada tempatnya, kayak gini bantuin aku ngambilin baju, taruh-taruh gitu. Pokoknya sedikit demi sedikit tuh aku ajarin merekanya untuk bantuin, dan ini tuh sangat berguna ya teman-teman sampai mereka besar. Jadi kayak mereka tuh tahu pekerjaan gitu. Aku tuh kayak melatihnya tuh dari dini. Kayak Abang Rais tuh kan dari dini tuh udah aku latih ya teman-teman. Jadi dia sekarang tuh kayak yang udah dewasa gitu. Jadi kayak ngerti gitu. Makanya aku tuh bersyukur banget. Makanya aku nggak pernah kewalahan ya teman-teman. Aku tuh banyak yang bantu. Kayak kakak Riri tuh kalau soal lipat baju tuh udah bisa, nyapu juga udah bisa, walaupun dia masih 5 tahun, tapi alhamdulillah dia tuh udah banyak ngerti. Jadi kayak nyapu dia udah tahu, kayak dia tuh kayak ngelapin, misalnya adiknya lagi pipis dia tahu tuh ngelap, dan kayak mana ya, pokoknya kayak ngambil makan sendiri. Nah aku udah lepas, kayak Abang Rais tuh udah aku lepas untuk beberes sekolah, kayak mandi itu udah aku lepas ya kalau Abang Rais. Nah kalau adik Riri itu kalau kakak Riri itu masih aku awasin kalau untuk mandi. Kadang-kadang tuh sesekali aku suruh mandi sendiri, tapi aku perhatiin gitu, aku ajarin. Pokoknya pelan-pelan pun nanti pasti akan lepas juga sih, karena memang kalau nggak dari sekarang tuh nggak bakalan lepas ya teman-teman. Jadi kita tuh harus pinter-pinter untuk mengajarinya. Kadang-kadang adik Rara makan juga udah aku lepas ya, aku suruh makan sendiri aja biar dia tuh kayak yang melatih gitu, biar dia tuh nggak terlalu tergantung gitu. Memang kita tuh perlu ya mengajarkan kayak gitu, jangan karena kita tuh mentang-mentang anak kita tuh masih kecil jadi kita tuh kayak yang memanjakan gitu. Enggak ya, jangan kayak gitu ya teman-teman, karena kalau kita terlalu memanjakan anak-anak dari dini, semuanya itu apa-apa kita yang lakuin, nanti kita yang akan kerepotan sendiri. Kalau menurut aku usia 2 tahun ke atas tuh udah bisa lah ya diajarin untuk mandiri. Tapi kalau masih 2 tahun ke bawah itu tuh jangan dulu ya teman-teman, karena kan itu masih butuh-butuhnya kasih sayang. Kalau kayak 2 tahun ke atas kan udah mulai besar, jadi udah mulai ngerti gitu. Nah ini aku udah selesai juga nih untuk bersihin kamar belakang. Ini tuh dari kapan hari ya aku kerjain, sampai berapa episode sih video aku baru deh aku sprayin ya teman-teman. Nah ini lanjut mau aku sapu-sapu juga, dan ini tuh nggak perlu aku pel sih karena itu harus bersih, dan ini tuh hanya sedikit aja sih banyak debu, jadi ini hanya sapu layang-layang gitu aja. Nah kalau udah bersih semua udah tenang ya, paling tinggal kamar depan karena tuh tadi dipakai untuk tidur siang, jadi kayak udah berantakan lagi. Kalau kamar tuh nggak pernah bersih ya teman-teman, tapi ya udah deh, nikmati aja, jalani aja. Nah ini lanjut aku mau sapu-sapu untuk ruangan tengah sekalian menyapu abu yang ada dari kamar ya. Dan nggak terasa juga ya teman-teman udah sampai di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Aku doakan semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang ingin berteman baik dengan aku bisa follow Instagram aku di Dina Kurniawati 573. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Pantengin terus. Assalamualaikum. Dadah.